Selamat pagi Bu Hera. Selamat pagi, Bu Astria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah, saya baik, Bu Astria. Bu Astria sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bu. Bu Hera, saya dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yoyo ya? Iya, Bu Astria. Rencana setelah ini saya mau melakukan coaching dengan Bu Yoyo. Semalam Bu Yoyo udah WA saya, katanya ada sedikit masalah. Oh, begitu. Baik Bu Hera. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang dilakukan oleh Bu Hera nanti ya. Iya, Bu Astria, dengan senang hati. Terima kasih ya, Bu Astria, karena mau membantu saya mengembangkan kemampuan coaching saya. Sama-sama Bu Hera. Sebelum mulai proses coaching nih, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu Hera ya. Baik Bu Astria, bagaimana ya Bu? Jadi, nanti saya akan menilai Bu Hera berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Hera sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Kan di dalam prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oh, baik Bu, kalau seperti itu. Ya, iya Bu Hera. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bu Hera sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bu Hera berkenan? Iya Bu, mangga silahkan, saya berkenan sekali kok. Alhamdulillah. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Hera kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali nih Bu Hera. Nanti saya akan membantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu Astria, semoga dengan bantuan Bu Astria mengamati saya, kemampuan kompetensi saya ini dalam coaching dapat meningkat ya Bu. Amin. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin sekali Bu Hera kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Selain itu, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya, Bu Hera ya. Untuk iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Hera inginkan itu seperti apa, Bu Hera?
Si coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan mengenali serta menggali potensi yang dimilikinya, Bu. Baik, Bu Hera, kalau begitu nanti setelah ini silakan Bu Hera melakukan coaching. Semangat ya Bu Hera ya. Semoga kegiatan coachingnya Bu Hera nanti berhasil. Sama-sama Bu Hera. Amin. Terima kasih banyak Bu Astria. Ya, sama-sama Bu Hera. Silakan dilanjutkan kegiatannya ya Bu Hera ya. Baik Bu Astria. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Yoyo. Apa kabarnya? Apa kabarnya sore hari Alhamdulillah ini Bu saya Hera? baik. Alhamdulillah saya baik. Bu Yoyo sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Bu Yoyo, apa nih yang mau Ibu ceritakan? Sesuai semalam ya, Ibu Yoyo udah menghubungi saya. Iya Bu, begini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya sebagian, Bu. Kira-kira menurut Bu Yoyo, jadi menurut Bu Yoyo, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Yoyo nih, hal apa yang membuat murid-murid Ibu merasa kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu ya Bu ya. Kira-kira nih, apa yang membuat murid Ibu merasa kurang antusias dalam pembelajaran Ibu itu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan. Iya sih Bu, saya sependapat dengan Ibu. Pembelajaran yang menyenangkan itu kan yang asik dan tidak monoton ya Bu. Lalu menurut pendapat Bu Yoyo, apa saja yang bisa membuat pembelajaran yang Bu Yoyo lakukan itu asik dan tidak membosankan ya? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya harus ngadain ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang tadi Ibu ceritakan, kira-kira apa penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas itu? Untuk tugas ya, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu tuh Bu, Ibu menggunakan sumber belajar seperti apa ya di kelas ya? Biasa Bu, saya menggunakan buku teks yang dari perpustakaan itu Bu. Kalau menurut Bu Yo sendiri nih, sumber belajar itu selain buku teks apa aja ya Bu ya?
Saya pikir banyak ya Bu sumber belajar itu seperti video YouTube, artikel di blog, Hmm, tulisan ilmiah di mm-mm, internet, atau bisa juga mm-mm. saya menggabungkan pembelajaran interaktif seperti Quizizz, Kahoot, Canva, dan sejenisnya. Nah, iya Bu, betul sekali ya Bu ya. Kita tuh sebagai guru dituntut harus menciptakan pembelajaran yang interaktif. Ada banyak sekarang medianya di zaman teknologi ini. Saya yakin sekali kalau Bu Yoyo bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar selain buku teks, pasti anak-anak akan merasa antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang nih, setelah tadi berbagai sumber belajar yang Bu Yoyo sebutkan, kira-kira rencana Bu Yoyo ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini tuh apa ya? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya ya Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Nah, rencana yang tadi Bu Yoyo jabarkan itu saya rasa cukup bagus ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru mulai melakukan pembelajaran diferensiasi, terutama di sini diferensiasi konten ya, memanfaatkan sumber belajar yang ada. Selain itu juga untuk diferensiasi produknya ada drama, lagu, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita ya Bu di kelas. Lalu komitmen apa nih yang akan Bu Yoyoh lakukan terhadap rencana Bu Yoyoh tadi? Komitmen ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, gunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan buat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali tadi ya komitmen Bu Yoyo tentang rencana belajar untuk menanggulangi masalah yang tadi Bu Yoyo sampaikan pada saya. Terima kasih banyak loh